Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, Ibu akan menambahkan materi menjelang kita ujian semester genap di tahun ajaran 2001-2022. Di sini Ibu menjelaskan kembali tentang materi zat tunggal. Sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang zat tunggal. Sekarang lebih rincinya, Ibu akan membagi beberapa bagian dari zat tunggal. Zat tunggal itu dapat terbagi atas 3. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa, yang ketiga adalah campuran. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu penjelasan tentang unsur terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan unsur itu adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana atau tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil. Apa contohnya? Contoh dari unsur itu di mana unsur itu juga terbagi atas 2 jenis. Jadi nanti ada contohnya. Jadi unsur terbagi atas 2 jenis. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non logam. Apa contoh dari unsur logam? Unsur logam itu contohnya adalah yang mengandung logam seperti perak, emas, platina, besi, tembaga dan lain sebagainya. Itu contoh unsur logam. Sedangkan unsur non logam itu contohnya seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon dan lain sebagainya. Berarti di luar dari jenis-jenis logam. Itu adalah contoh atau bagian dari unsur. Yang kedua itu adalah senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Apa saja contoh dari senyawa itu? Contohnya adalah garam. Karena garam itu terdiri dari unsur Na dan Cl. Itu maka disebut dengan senyawa karena terbagi atas 2 unsur yaitu Na dan Cl. Yang kedua adalah air. Air juga disebut dengan senyawa karena terdiri dari H dan O. Jadi H2O. Jadi unsur H dan unsur O. Yang berikutnya adalah gula. Gula juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur C, unsur H, unsur O atau kalium, karbon, hidrogen dan oksigen. Itu bagian-bagian dari senyawa. Jadi Ibu jelasin kembali yang maksud dengan senyawa itu adalah bagian dari beberapa unsur. Jadi terdiri dari unsur A dan unsur B, itu disebut dengan senyawa atau beberapa bagian lagi dari unsur tersebut. Sedangkan yang ketiga tentang zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi yang dibangunnya. Jadi zat yang terdiri atas 2 atau lebih zat yang penyusunnya gitu. Berdasarkan sifatnya, zat campuran itu terbagi atas 2. Yang pertama, zat campuran homogen. Anak-anak harus tahu yang dimaksud dengan homogen itu adalah bercampur rata. Jadi Ibu akan menjelaskan zat campuran homogen adalah campuran terdiri dari 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Jadi sudah menyatu, susah untuk dipisahkan. Itu yang dimaksud dengan campuran homogen. Apa contohnya? Satu adalah sirup. Sirup itu terdiri dari campuran gula, pewarna, dan air. Itu sehingga susah untuk dipisahkan. Yang kedua contohnya adalah larutan oralit. Larutan oralit itu terdiri dari air dan gula dan garam. Jadi campuran itu juga susah untuk dipisahkan. Yang ketiga udara. Udara juga terdiri atas beberapa unsur yang campuran atau terdiri dari beberapa campuran seperti gas oksigen, gas hidrogen atau nitrogen. Itulah
yang dimaksud dengan campuran homogen, yaitu campuran yang menyatu secara merata. Yang kedua itu adalah zat campuran heterogen, berarti lawannya dari homogen. Apa itu? Zat campuran heterogen itu adalah zat campuran yang terdiri dari dua zat yang materinya berbeda. Jadi jika campurannya itu terdiri dari materi yang berbeda, itu disebut dengan campuran heterogen, di mana yang tidak dapat menyatu secara sempurna, jadi masih bisa dipisahkan. Apa contohnya? Air kopi bubuk. Jadi air kopi tumbuk, maksudnya air kopi tumbuk itu air kopinya masih bisa dipisahkan dengan airnya. Yang kedua adalah air dengan tanah, masih bisa dipisahkan walaupun sedikit keruh, tapi masih bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah air dengan minyak, sehingga masih bisa dipisahkan. Itulah bagian-bagian dari zat yang terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu sudahi materi pelajaran IPA. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua, dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.